Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimade Irma Dwi Cahyani, F1C117055, mahasiswa jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sintesis Senyawa Anorganik dengan judul Sintesis MnO2 dengan metode elektrokimia sebagai elektrokatalis pada metal air baterai. Langsung saja kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam komputer, telepon seluler, kamera digital, dan kendaraan listrik menimbulkan peningkatan permintaan dalam penggunaan baterai. Metal air baterai dapat menjadi salah satu inovasi sumber energi untuk barang elektronik, kedokteran, maupun transportasi listrik yang bersifat tidak beracun, terjangkau, dan ramah lingkungan. Kapasitas yang tinggi tersebut disebabkan karena sel tidak menyimpan oksigen secara langsung, namun mengambil oksigen dari udara. Selain itu, anoda yang digunakan juga berasal dari logam yang jumlahnya berlimpah di alam. Namun, dalam perkembangannya, teknologi metal air baterai memiliki kelemahan. Di antaranya adalah efisiensi rendah pada anoda dan reaksi pada katoda yang cukup lambat, sehingga dibutuhkan elektrokatalis untuk mengatasi masalah tersebut. Oksida dari logam transisi dapat menjadi alternatif yang menjanjikan sebagai bahan untuk elektrokatalis. Keuntungan dari golongan ini adalah keberlimpahan jumlahnya di alam, murah, dan ramah lingkungan. Salah satu oksida logam yang dapat digunakan sebagai elektrokatalis untuk mereduksi oksigen adalah mangan dioksida atau MnO2. Mangan dioksida atau MnO2 merupakan oksida mangan yang dapat berbentuk kristalin maupun amorf. Struktur kristalinnya memiliki polyamorf struktur kristal seperti beta, alfa, gamma, atau delta MnO2. Masing-masing struktur kristalin tersebut memiliki terowongan tunel dengan ukuran yang berbeda-beda. Beta MnO2 pyrolusite, alfa MnO2 Ramsdellite, gamma MnO2 instituted, dan delta MnO2 Pernadite. Memiliki struktur tunel 1x1, 1x2, 1x1, 1x2, dan 1x tak hingga secara berturut-turut. Dengan struktur tunel yang dimiliki oleh material oksida mangan tersebut, maka MnO2 banyak digunakan sebagai selektif katalis, penukar ion, dan penukar molekul. Masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Senyawa MnO2 atau mangan dioksida merupakan salah satu material inorganik yang sangat menarik karena sifat fisika dan kimianya. Mangan dioksida memiliki kegunaan yang luas, diantaranya sebagai elektrokatalis, pertukaran ion, adsorpsi molekular, biosensor, dan penyimpanan energi. MnO2 memiliki struktur kristalin yang beragam dan memiliki beberapa valensi Mn. Pada dasarnya, struktur dan valensi MnO2 hanya berasal dari satu struktur saja, yaitu MnO6 oktahedral. Kombinasi dari MnO6 menyebabkan MnO2 terdapat dalam berbagai jenis untuk tujuan yang spesifik. Tinjauan pustaka yang kedua yaitu metal air baterai. Metal air baterai menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks antara logam dan oksigen dari udara. Pada bagian katoda memiliki struktur berpori yang memungkinkan tersedianya pasokan oksigen yang berlimpah langsung dari udara atmosfer. Baterai jenis ini juga memiliki densitas energi yang cukup tinggi, karena oksigen pada katoda tidak disimpan dalam baterai namun berasal dari udara luar. Berikut merupakan gambar dari skema kerja metal air baterai, di mana metal air baterai terdiri dari anoda logam, katoda berpori, dan elektrolit. Anoda logam berperan sebagai oksidator dan melepaskan elektron keluar baterai ketika proses discharge. Pada saat yang sama, oksigen akan berdifusi ke dalam katoda, menerima elektron dari anoda dan oksigen, mengalami reduksi lalu bereaksi dengan ion logam menjadi senyawa logam oksida. Pada saat sel mengalami proses charging, proses ini akan berbalik dengan terjadinya reaksi evolusi oksigen atau OER di dalam larutan elektrolit. Reaksi dan produk pada metal air baterai akan bervariasi. Hal ini ditentukan oleh jenis logam, elektrolit, dan katalis yang digunakan. Untuk elektrokatalis pada metal air baterai, reaksi pada katoda secara umum berlangsung menggunakan elektrokatalis. Beberapa jenis bahan telah digunakan sebagai elektrokatalis pada metal air baterai, diantaranya logam mulia, campuran logam, logam transisi, dan logam dari senyawa makrosiklik.
Struktur amor pada senyawa Mn sangat berpengaruh sebagai elektrokatalis. Kemampuan elektrokatalis pada MnO2 secara umum dapat diurutkan di mana alfa lebih besar daripada beta dan beta lebih besar daripada gamma MnO2. Berikut merupakan gambar skema elektrokatalis pada metal air baterai. Dalam penggunaannya sebagai katalis, MnO2 membutuhkan katalis support, yaitu nickel foam. MnO2 akan dibentuk menjadi larutan homogen seperti tinta yang kemudian dicetak pada nickel foam. Nanopartikel MnO2 akan mengisi pori-pori dan nickel foam. Kombinasi dari nickel foam dan MnO2 ini yang akan berperan sebagai elektrokatalis pada katoda dengan menerima elektron dari katoda untuk mereduksi oksigen dari udara. Selain itu, dengan adanya elektrokatalis dapat menghindari terbentuknya fasi-fasi, sehingga meningkatkan kemampuan metal air baterai. Elektrokatalis mempercepat reaksi Oxygen Reaction atau OER dan Oxygen Evolution Reaction atau OER. ORR adalah reaksi reduksi oksigen yang masuk melalui pori-pori katoda yang kemudian digunakan untuk bereaksi pada logam anoda membentuk oksida logam. Reaksi yang terjadi pada ORR secara umum adalah sebagai berikut. Kebalikan dari ORR. OER adalah di mana akan dihasilkan oksigen dari ion hidroksida yang kemudian digunakan untuk reaksi balik sel ketika dalam fase charging. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Mangan dioksida disintesis dari kalium permanganat atau KMnO4 melalui mekanisme elektrolisis. Dalam sintesis mangan oksida yaitu metode basa dan metode asam. Pada metode basa digunakan larutan KMnO4 dan KOH yang nantinya akan direduksi menjadi mangan oksida dan 4 ion hidroksida. Reaksi reduksi pada metode basa adalah sebagai berikut. Sedangkan reaksi reduksi yang terjadi pada metode asam adalah sebagai berikut. Di mana selama proses elektrolisis dilakukan pengadukan agar reaksi tidak hanya berlangsung pada salah satu jenis elektroda. Untuk pokok bahasan yang ketiga yaitu metode, di mana untuk metode yang pertama yaitu sintesa MnO2 dalam suasana asam dan basa. Berikut merupakan gambar skema sintesis MnO2 dengan 4 pasang elektroda. Sintesis MnO2 dilakukan pada sebuah sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan sebuah beaker gelas berukuran 600 mili yang berisi larutan elektrolit. Digunakan 4 pasang elektroda yang terdiri dari katoda dan anoda. Pada setiap elektroda dihubungkan kepada catu daya atau DC yang akan divariasikan nilainya sesuai dengan variabel percobaan yang digunakan. Anoda dihubungkan pada kutub positif dan katoda dihubungkan pada kutub negatif. Untuk sintesa MnO2 diawali dengan membuat larutan KMnO4 dengan mencampurkan 5 gram KMnO4 dan air, di mana sintesa MnO2 ini akan diberi sampel A. Untuk berikutnya yaitu sampel A ini dibuat dalam suasana asam dan suasana basa, di mana pada suasana asam ditambahkan larut H2SO4 dengan konsentrasi 97,5% dengan volume 100 mili, sedangkan pada suasana basa ditambahkan larutan KOH sebanyak 0,1 molar. Kemudian pada suasana asam dan suasana basa dipasangkan elektroda karbon pada anoda dan katoda. Pada suasana asam dielektrolisis selama 30 menit pada variasi tegangan 2 volt dan 4 volt. Sedangkan pada suasana basa dielektrolisis selama 24 jam pada variasi tegangan 2 volt dan 4 volt. Kemudian pada suasana asam dan suasana basa ini akan terbentuk endapan MnO2. Kemudian endapan ini akan dipisahkan menggunakan centrifuge. Kemudian endapan dicuci menggunakan air denim. Kemudian hasil endapan ini diberi sampel B. Sampel B ini atau endapan MnO2 dikeringkan menggunakan furnace dengan suhu 150 derajat Celcius. Kemudian dilakukan uji karakterisasi MnO2. Berikutnya yaitu pembuatan sel elektrokatalis, di mana pembuatan sel
Elektrokatalis ini diawali dengan pembuatan tinta MnO2 yang dengan cara mencampur secara merata serbuk MnO2 dengan polyvinyl idenedi fluoride atau VVDF dan N-metil pyrrolidone atau NMP dengan perbandingan MnO2 VVDF sama dengan 10:1 secara berturut-turut. Tinta MnO2 dicetak di atas nickel foam, kemudian dikeringkan di dalam furnace. Dilakukan uji cyclic voltammetry atau CV untuk mengetahui reaksi reduksi O2 dan uji polarisasi linear untuk mengetahui rate kinetika menggunakan Autolab PGSTAT 302N. Kemudian yang berikutnya yaitu tahap uji elektrokatalis. Setelah dilakukan pembuatan elektrokatalis, maka dilakukan uji karakterisasi dengan menggunakan Autolab PGSTAT 302N. Berikut merupakan gambar skema uji elektrokatalis. Sampel elektrokatalis yang sudah dibuat digunakan sebagai elektroda kerja platina, digunakan sebagai counter elektro untuk pengukuran sel elektrokimia dan elektroda pembanding yang digunakan adalah Ag atau AgCl. Elektrolit yang digunakan adalah larutan elektrolit KOH 0,6 molar. Pengukuran voltametri siklik ini dilakukan berulang dalam 10 siklik pada rentang tegangan terpasang -1 sampai 1 volt. Pada temperatur ruangan menggunakan scan rate yang bervariasi yaitu 0,1 volt per second. Sedangkan untuk uji polarisasi linear berlangsung dari rentang -0,1 hingga 0,1 volt pada scan rate 0,001 volta per second. Berikutnya yaitu uji karakterisasi nanopartikel MnO2. Karakterisasi produk dilakukan dengan mengamati properti, analisa BET, karakterisasi dengan XRD, karakterisasi dengan SEM. Analisa BET, analisa ini digunakan untuk mengambil sedikit sampel dari produk yang telah terbentuk dan menganalisanya dengan BET atau Brunauer-Ernst-Teller Nova 1200 Quantachrome Series. Dari hasil ini didapat luas permukaan, volume pori, dan diameter pori. Sedangkan karakterisasi dengan XRD dari analisa XRD X-ray diffraction didapatkan peak yang dihasilkan oleh difraksi sinar X untuk mengetahui kemurnian dari partikel MnO2 yang dihasilkan. Dari analisa tersebut juga dapat ditunjukkan beberapa persen kualitas dari MnO2. Alat analisa ini menggunakan Pan Analytical Series. Kemudian karakterisasi dengan SEM. Dari analisa SEM atau Scanning Electron Microscopy, ini dapat diketahui bentuk morfologi dari partikel MnO2 yang dihasilkan dari tahap sintesis dengan menggunakan hamburan sinyal elektron berenergi tinggi. Dapat diketahui detail morfologi, ukuran, dan bentuk suatu nanopartikel selama pengujian digunakan alat SAIS EVO MA10. Itulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.